Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya kepada para pembicara, tentu saya bicara tentang dekret Presiden 559 dan kembali berpanglima. Pertanyaan kan tadi, apakah perlu kita kembali ke 45? Jawabannya itu perlu. Sebab kalau tidak, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa suku di India, di Amerika Serikat. Dan kita bisa menjadi contoh suku bangsa di Australia, itu suku bangsa apa namanya? Aborigin. Dan kita akan menjadi suku bangsa seperti kampung bangsa Melayu di Singapura. Itulah, karena pasal 6 itu kan amandemen mengatakan presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara. Ya, harus warga negara yang sejak lahirnya tidak memiliki warga negara yang lain. Artinya warga negara manapun nanti di Indonesia itu bisa menjadi presiden, asal dari keturunannya dia lahirnya di sini. Karena pasal 6 itu mencontoh Undang-Undang Dasar Amerika. Di Amerika itu kalau bukan lahir, walaupun dia ada di Suria, dia tinggal di Amerika, kalau dia tidak lahir di Amerika tidak akan bisa jadi presiden. Jadi Undang-Undang kita mencontek pasal 6 di Amerika, yang gitu. Dan amandemen ini telah menjaga kita di bidang politik, di bidang ekonomi. Pasal 6A itulah penjajahan politik, pasal 33 ayat 4 adalah penjajahan ekonomi, ya kan? Nah, sekarang saya sebelum ingin bertanya kepada Bung Hatta Taliwang ya, karena Bung Hatta Taliwang itulah partai pelaku, salah satu pelaku amandemen. Ya, pertanyaan saya begini, Bung Hatta, kenapa pada amandemen pertama tahun 99, ya, utusan daerah tidak dilibatkan dalam PAS 1, PAS 2, PAS 3 dan juga tidak diperkenankan hadir pada waktu sidang paripurna, itu pada perubahan pertama ya. Yang kedua, saya begini, mungkin Dokter Yani atau Dokter Abbas pernah tahu Bung Karno kan dulu bilangnya begini, Undang-Undang 45 ini dibuat dengan cara tergesa-gesa dan dalam waktu yang singkat, maka suatu saat nanti Indonesia akan mempunyai undang dasar baru. Nah, makanya setelah pemilu 56, Bung Karno membentuk suatu Dewan Konstituante yang tugasnya untuk membentuk undang-undang dasar baru yang tidak mencontek undang-undang dasar Amerika yang presidensil dan tidak mencontek undang-undang dasar Eropa yang parlementer. Carilah di antara keduanya, kata Soekarno begitu. Maka dibentuklah Dewan Konstituante yang akhirnya deadlock pada tahun 58. Hasil deadlock itu karena persoalan pada saat penentuan dasar negara, ya, di mana Masyumi dan NU mintanya mintanya syarat Islam, sedangkan NU mintanya adalah Pancasila. PKI sendiri pada saat ini sebetulnya ingin tidak melakukan penggabungan itu, ya, karena dia anti Pancasila. Tetapi kalau PKI pada saat itu diabstain, maka Masyumi dan NU lah yang memenangkan dasar negara itu adalah syarat Islam. Supaya itu terjadi deadlock dalam pemilu itu, maka PKI menceburkan dirinya pada FPI, sehingga suara kita 2/3 itu tidak memenuhi quorum. Ya, itulah sejarah akhirnya untuk deadlock, untuk kembali kepada 45. Nah, saya punya perspektif lain nih, Bung Dr. Yani dan kawan-kawan. Dulu saya pernah punya artikel Profesor Dr. almarhum Profesor Dr. Buyung Nasution yang mengatakan bahwa undang-undang dasar yang dibentuk oleh Dewan Konstituante itu lebih baik daripada Undang-Undang 45, dia lebih baik daripada Undang-Undang RIS, dia lebih baik daripada Undang-Undang 45, dan dia lebih baik daripada Undang-Undang Dasar Amandemen. Itu pernyataan Profesor Dr. Anton Buyung Nasution. Saya punya artikelnya itu. Ya, mungkin Dr. Abbas tahu lah itu. Nah, maksud saya kalau kita kembali dengan teknik adendum dan sebagainya, kenapa enggak kita cari itu draft Undang-Undang Dasar bentukan Dewan Konstituante? Kan dia lebih baik, kata Jan Buyung. Ya. Kenapa enggak kita pelajari itu? Hasil dari Dewan Konstituante. Ya. Saya juga sedang mencari draftnya itu, cuman saya belum tahu di mana saya harus mencari itu. Mari kita pelajari sama-sama. Dan yang terakhir, tadi Pak lagi bicara bagaimana partai politik. Saya menyarankan kepada Masyumi
dan partai lain ya. Partai-partai ini besok tahun 2029, apalagi partai kecil, nggak mungkin bisa menjadi peserta pemilu. Karena apa? Persyaratan dari KPU itulah yang berat. Karena setiap partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu, dia harus diverifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual. Partai saya korban, Mas Yumi juga korban daripada peraturan KPU itu. Makanya saya menyarankan kepada Dr. Yani dan kawan-kawan, kenapa kita tidak melakukan JR terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang isinya mengatakan partai pemilu yang menjadi partai politik yang menjadi peserta pemilu harus diverifikasi baik secara administrasi maupun secara faktual di KPU. Padahal peraturan itu melanggar undang-undang, dia melanggar undang dasar. Undang-undang nomor 7 itu melanggar undang dasar. Sebab undang dasar di pasal 22E tentang pemilu ayat 3 mengatakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD adalah partai politik. Titik. Tidak ada lagi diverifikasi. Partai politik. Mas Yumi, partai komunis, partai lain adalah partai politik yang sudah berbadan hukum. Saya pikir itu, Bung Yani, ya, nanti bersama partai yang lain kita bisa melakukan JR. Karena apa? Sebentar. Karena MK ini hakimnya sedang berbaik hati, ya. Coba PT 20% jadi 0% dikabulkan, ya. Terakhir ini ada perubahan pemilihan partai nasional dan masalah partai lokal. Itu dikabulkan. Loh, kenapa nggak kita lakukan JR terhadap undang-undang pemilu itu? Supaya 2029 partai Musumi, partai Kongres, partai lain ikut serta pemilu tanpa lagi diverifikasi oleh KPU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sorry. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dipanggilnya Den Bagus. Dari KPPTSI. KPPTSI dan alumni IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebetulan di depan sahabat kami ada Prof. Akas dan Pak Fajar. Jadi saya memberikan hiruk pikuk mengenai kembali ke Undang Dasar 45. Ya, saya sedikit mau menceritakan kronologis pertemuan kami pada tahun 1991. Kami menjadi salah satu panitia menghadirkan Profesor Amin Rais ke kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada saat itu beliau sebagai seorang tokoh ya, sebelum menjelang reformasi, saya salah satu penggemarnya dan kebetulan saya juga waktu itu menjadi ketua umum IMM Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya dia menyatakan komunis Cina akan hancur dan runtuh, demokrasi Amerika akan maju dan berkembang. Kenapa saya cerita ini? Saya ingin menelusuri atau sekarang ini banyak mengkaji dan meneliti perkataan-perkataan dari Pak Ibras. Kenapa? Pada Ramadan 2023, pada saat ada pertemuan pengurus Muhammadiyah se-DKI di kantor pimpinan cabang wilayah Jakarta yang ada di Keramat, saya menanyakan kenapa Pak Amin Rais pada 98 waktu itu, kenapa beliau kemudian setelah menjadi MPR dan berubah Undang Dasar 45 menjadi Undang Dasar 2022. Apa dikatakan? Saya dikatakan orang yang nggak setuju kembali pada undang-undang, orang yang tidak setuju dengan Undang-Undang 2002 dan berubah adalah orang bodoh. Itu ada videonya. Nanti bisa ditanya kepada kawan kita Nur Hamim juga panitia ya. Ini membuat saya kaget. Padahal info dari Pak Burhan ya, Burhan Rosidi, adik dari Bu Siti Fadilah, beliau menyaksikan Pak Amin Rais bersumpah katanya dia tidak berkeinginan berubah dari Undang Dasar. Bahkan yang terakhir sahabat kami Hairul Anas, ponakan Pak Mahfud, pernah ngomong langsung dengan Pak Amin, katanya itu eksperimen dan sebagainya. Tapi pada saat reformasi dia beberapa kali menyampaikan kepada kita untuk meniru Amerika, kita untuk menjadi negara Amerika itu negara ini ya, negara
Bahkan salah satu kadernya yang ada di Priok, Pak siapa itu, dia menyatakan ingin bergabung dengan Amerika karena dia tidak setuju dengan NKRI. Ya, pertanyaannya adalah, mari mungkin pernyataan Pak Anies ini supaya tidak jadi fitnah dan tidak apa, perlu beliau untuk mengklarifikasi, disaksikan oleh kita semua. Kenapa? Terus terang saya sebagai orang muda juga agak kecewa. Jadi itu aja. Jadi kami ingin mengajak mungkin suatu saat dihadirkan di sini, kita saksikan supaya tidak menjadi fitnah lagi. Terima kasih. Ya, itu.